inilah tantangannya anak Mandar. Iya, iya. Dia tidak pernah kalau sekali berlayar pantang mundur. Iya, pantang mundur ya, luar biasa. Badai itu sudah jadi sahabat dia, petir sudah jadi saudara dia. Amanah, finish keempat. Finish keempat Nur Amanah. Finish keempat Nur Amanah. Kelima Merpati Putih dan keenam Sinar Bangkai. Sinar Bangkai. Selanjutnya Cahaya Reski. Cahaya Reski. Cahaya Reski. Cahaya Reski 1, finish ke 8, Cahaya Reski 2, finish ke 7. Oke guys, jadi pagi ini saya bareng Pak siapa ini? Dengan Pak Yusuf Kadir. Pak Yusuf Kadir. Pak Yusuf Kadir asli di mana, Pak? Saya tempat tanggal lahir Dusun Talo, Desa Bala, Kecamatan Balanipa. Atau Kecamatan Balanipa. lebih disebut dulu Desa Pamusuang, tetapi setelah pecah menjadi Desa Bala, Kecamatan Balanipa. Jadi kita mau cerita sedikit saja. Awal mula dari Sande ini itu ada di Pembusuan. Atau dari Kecamatan Balanipa. Ada beberapa bukti bahwa pertama munculnya Sande itu ada di Balanipa. Kemudian Majene mempunyai Pakur. Dalam hal kemudian Rangas mempunyai Sande juga. Tapi awal mula dari Sande ini itu menurut saya, sepengetahuan saya atau sepemahaman saya, itu awal mula Sande ini adalah dari bahasa Pembusuan atau Kecamatan Balanipa. Bahasa Sande. Bahasa Sande. Jadi adapun kegunaan Sande dulu, saya tidak usah membahas terlebih jauh karena nanti orang mengatakan ini akan timbul kontroversi, Pak. Benar. Seketika saya akan lebih jauh membahas tentang Sande ini. Adapun kegunaan Sande kita dulu ini yaitu kita pakai marompong. Marompong. Motanga. Ini ada contoh dikatakan motanga ini. Ini ada peralatan motanga. Oh, ini motanga ini. Motanga yang mencari ikan terban. Itu. Sampai sekarang masih berbudaya itu. Ikan terban itu namanya. Kemudian kita ada bahasa juga dulu dikatakan maladung. Jadi segala aktivitas kami anak Balanipa itu pada umumnya pada tahun 80-an itu sampai 90-an itu masih kita menggunakan Sande. Dan Sande ini hanya bermodalkan layar. Kita hanya bermodalkan layar. Layar set. Layar dulu saja. belum ada dibilang teknologi mesin ya, Pak? Belum. Tapi sekarang Sande, ya alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih mengingat bahwa Sande ini jangan punah. Benar ya. Jangan punah. Jadi satu-satunya jalan tuh Sande ini masih ada. Jadi diadakanlah lomba, artinya kegiatan artinya atau lomba race Sande. Lomba tradisi ini. Jadi makanya keluarga dari Balanipa ini masih betul-betul masih tradisi karena dia bawa gendang. Dia masih bawa keong, masih bawa buaro ya. Buaro. Itu istilah buaro. TPP. Itu istilah bahasa Mandar kuno ini.
dimodernkan itu kalimat-kalimat bahasa itu. Jadi seperti itu. Itu yang sepemahaman saya. Tetapi kalau muncul Persela yang mengatakan Sande ini dari sini, tetapi tadi saya mengawali mengatakan itu menurut pahaman saya, menurut sepengetahuan saya. Karena bagaimanapun masih ada yang jauh lebih dulu lahir dibanding saya. Karena kalau saya cuma lahir tanggal 1 bulan 3 1995. Jadi umur sekarang sudah berapa, Pak? Sudah lebih 60. Sudah lebih 60. Jadi masih sering melaut juga menggunakan sandal. Ya sudah, karena saya tinggal di Mamuju sekarang paling saya pakai perahu ini kalau pi mancing-mancing di pinggir. Karena tidak bisa juga kita lupakan karena memang kita lahir dari situ. Iya, benar. Jadi Pak, ini Sandek ini diperbarui kembali setiap tahun diadakan Sandek ini atau? Anda, ini usianya Sande ini juga saya bilang kurang lebih 40 tahun ya. Karena setiap tahunnya sekarang kan sudah tidak dipakai lagi untuk bekerja, terkecuali mutanga. Dua kegiatan itu sudah dia tidak pakai lagi, marumpun dengan maladung. Itu sudah tidak dipakai lagi. Sudah. Nah, sekarang masih artinya mutanga, kemudian ya diadakanlah lomba-lomba begini. Jadi untuk mempertahankan budaya Balanipa, budaya Polman, makanya diadakan seperti itu. Jadi bagaimanapun juga tetap saya mengajak, artinya kita ini mengucapkan artinya terima kasih terhadap provinsi, artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah mengadakan karena acara ini ya. Tidak dia hilangkan ini barang ya, tradisi ini. Jadi entah bagaimana seandainya tidak sempat terpikir ke sana. Karena sekarang kan sudah modern ya. Kapal apa dan lain sebagainya. Jadi Pak, saya dengar kemarin katanya setelah Pak Sandek ini peserta mau berangkat itu katanya ada bacaan-bacaan tentang daerah masing-masing. Bagaimana itu Pak? Betul. Jadi susah untuk mau artinya membuka secara ini karena itu masing-masing personnya. Masing-masing personnya dalam hal ini juraganya. Kalau bahasa Mandarnya tergantung dari punggawanya. Punggawanya yang meliputi itu. Jadi dia sistemnya memagar ini. Adapun berapa awak kapalnya itu dia memagar. Jadi segala sesuatunya ilmunya ada di situ. Ilmunya ada di situ karena lomba sande ini bukan main-main. Iya, betul. Saya sering mengatakan tidak seberapa ilmu yang ada di darat. Iya. Tidak seberapa ilmu di darat, yang banyak ilmu ada di laut. Karena ada beberapa bukti. Di sini bukan hanya ini yang dipertandingkan. Bahkan saya katakan ilmu kita lombakan juga. Betul. Jadi mohon maaf ketika saya tidak bisa terlalu jauh mendalam membahas itu karena bagaimanapun juga ya kembali lagi saya bilang tergantung dari juraganya atau punggawa dari bahasa daerah itu. Oke, baik Pak. Nah ini Pak yang paling penting adalah karena saya lihat posisi perahu Sandek itu tidak mempunyai atap seperti ini. Itu bagaimana Pak kira-kira ketika kita lagi berada di tengah laut, ada hujan, ada petir atau ada badai, kira-kira bagaimana reaksi para orang-orang dalam Sandek itu Pak? Inilah tantangannya anak Mandar. Iya. Dia tidak pernah kalau sekali berlayar pantang mundur. Iya, pantang mundur ya, luar biasa. Badai itu sudah jadi sahabat dia, petir sudah jadi saudara dia. Itu semua apa yang menghadang kita seketika layar sudah ditarik, kemudian sudah terpasang, apapun resiko maka anak Mandar tetap melanjutkan perjalanan. Luar biasa. Seperti itu. Layar tidak akan turun sebelum sampai ke tepi. Itulah ilmu daripada orang Mandar. Luar biasa perjuangannya Pak ya. Justru itu tadi tradisi itu memanggil angin. Justru kita memanggil angin. Oh ini memang keong ini tradisi untuk memanggil angin. Itu dia. Bisa saya lihat Pak. Jadi keong ini di saat ombak teduh, angin tidak ada, jadi biasa ini yang dipakai untuk memanggil angin Pak ya. Di tengah laut. Bisa kita lihat ini tradisi orang Mandar ketika mau pengen panggil angin Pak ya. Panggil angin. Jadi masalah tenda di sekitar nanti setelah itu makanya tenda ini bongkar pasang. Oh bongkar pasang ya? Bongkar pasang. Sebelum ada plastik, ini yang menjadi. Itu sebelum ada plastik ya, sebelum ada tarpal.
Masih Ini. tradisional dipakai Masih ya? tradisional. Nah, Kami sudah dari nenek-nenek moyang sampai ke nenek moyang kami, sampai ke nenek kami, bahkan sampai ke bapak kami, sampai ke saya masih mengandalkan ini. Karena kalau mereka mau berangkat hanya mengandalkan ini, saya pikir mereka kurang lengkap kok tanpa ini. Kendati pun hanya selembar. Karena Harus ini memang. ada, ini adalah tradisi. harus memang ada, Harus. walaupun selembar ya. tradisi. Identik lagi dengan orang Mandar. Iya, iya, iya. Karena adanya ini namanya kayang ya, bukan kajang. Kalau kajang Kabupaten Kajang, ini kayang. Kayang. Jadi ini kayang, bukan kajang. Kalau kajang Kabupaten Kajang, orang Kajang, tapi ini kayang. Nah, lahirnya di Kapukombu atau di Boto. Boto di mana itu? Daerah mana, Mak? Mandar juga. Ya, dia sudah masuk Kecamatan Mapili. Oh, Kecamatan Mapili. Ah, itu Kabupaten Polewali Mandar. Jadi Palipis ini salah satu bahasa lagi-lagi bahasa Mandar ya, dikatakan Labuan Palipis. Jadi Labuan Palipis ini atau lautannya di Palipis itu dulu sangat-sangat ditakuti pelaut dari selatan ya. Ya taruhlah kita berbahasa di sini karena itu kita bicara dulu. Iya. Sangat ditakuti orang Makassar, sangat ditakuti orang Bugis. Nah, Itu bilang Palipis. itu dibilang Palipis. Jadi orang Makassar ini tidak berani lewat di laut itu, artinya lewat di situ di tanjung itu kan Palipis itu tanjung ya. Artinya tanjung ya, Palipis. Tanjung Palipis. Jadi seketika mereka lewat orang Makassar maupun orang Bugis, dia naik perahu karena dia punya kapal itu kan pinis ya. Kapal pinis, Atau pinis. atau lambo ya. Jadi dia setiap lewat itu pasti dia kasih telur ayam. Telur di situ. Telur ayam. Itu untuk apa itu keseluruhan? Ya, itu kan tradisi dulu ya, artinya memohon mungkin dengan penjaga laut itu yang ada di situ agar dia tidak mengalami hambatan seketika mau melintas di situ. Oh, iya. Seperti itu. Tapi sekarang adanya Palipis ini ya sudah berkurang karisma dari situ, artinya itu kenapa sudah ada wisata di sana, wisata Palipis. Jadi saya pikir sampai di situ kalau Palipis itu dari Palipis ya. Itu Palipis. Jadi Palipis memang dulu sangat-sangat ditakuti orang-orang pelaut dari Makassar, dari Bugis, siapapun yang melintas di situ, Memang dan harus. dia tidak berani kalau tidak bawa telur, apalagi kalau dia bawa barang masak seperti beras merah atau gula merah. Itu dia pasti kasih turun sedikit. Turun sedikit Iya. di situ baru lewat ya, Pak. Bukan berarti dia istilahnya berhala, bukan, tapi sudah itulah tradisi. Ya, karena hal itu seperti itu antara ada dan tiada. Iya. Dia ada karena juga ini. Jadi tergantung dari kita ini mempercaya atau tidak. Ya, karena dia memang ada. Seketika ada dulu orang Makassar itu, saya masih ingat itu kalimat-kalimatnya, karena orang mengatakan hati-hati. Jadi dia ada bahasa Buamana lepana takusarengi Palipisi. Artinya biar dempul kapalnya tidak nakasi Palipis. Oh iya. Apalagi mau memberikan sesuatu. Nah, apa yang terjadi? Kapalnya yang diambil. Kapalnya. Seperti itu. Itu tadi bahasa mana lepana takusarengi batu. Artinya Palipis. Nah, itu bahasa itu dulu ya, dulu. Tapi sekarang masih begitu Pak kira-kira di Palipis? Sudah berkurang. Oh, sudah berkurang. Tapi masih ada ya? Masih ada. Masih. Ini Pak, terakhir pesan-pesan buat pemerintah apa kira-kira Pak? Ya, harapan artinya pesan ke pemerintah, harapannya semoga pemerintah provinsi siapapun itu yang memimpin Sulbar ini, harapan kalau bisa setiap tahunnya diadakan hal seperti ini. Karena di sini juga pertemuan kepada artinya beberapa kabupaten. Jadi di sini kan sambil artinya memupuk kita juga ini persaudaraan, terhubung silaturahim. Jadi harapan ke depan siapapun yang jadi gubernur hanya itu satu, tolong jangan lupakan Sanderes setiap tahunnya. Karena susah juga kalau dibilang 2 kali 1 tahun ya. Iya. Jadi ini harapan kami dengan pemerintah, semoga pemerintah dapat artinya mendengarkan. Sande tolong setiap tahun
diadakan lomba sande race. Hanya itu. Beserta kan tradisinya. Karena itulah tradisi. Seketika hilang itu berarti tradisi kami ini. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pemerintah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Oke.